menjelaskan kenapa kok memilih devosi kerahiman ilahi. Silakan Bu Faria. Ya, selamat pagi, shalom teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi dan salam hormat saya kepada guru saya. Sebenarnya saya grogi banget nih di sini nih, banyak banget guru-guru saya yang hadir di sini. Pak Yosef Teja Indra dan Ibu Irin itu mentor saya, guru saya selama saya di SEP. Adanya saya sekarang karena ada beliau yang mendidik saya. Terima kasih Pak Yosef. Ya. Saya tidak pernah menjadi gurumu dalam bidang kerahiman ilahi ya. Mohon maaf teman-teman, salah sebut ya. Kok salah? Ya. Guru saya di SEP Pak Yosef dan Bu Irin. Saya juga lihat ada Pak Tony Chen. Di sini juga beliau guru saya saya kemarin ini belajar tentang bagaimana membuat PowerPoint. Jadi nanti mohon Pak Tony juga bisa mengoreksi saya. Ya, teman-teman yang baik hati, saya juga bersyukur bahwa di Kairos ini saya juga merasa bagian dari Kairos walaupun saya non aktif ya. Maafkan saya Pak Yosef dan Bu Irin. Ya, karena cikal bakalnya Kairos saya tahu persis ini angkatan, kebetulan pas angkatan kita di SEP 12 ya Lus ya. Ada Lucy, ada Desi, senang saya ketemu di sini. Saya merasa ya ini rumah saya gitu. Terima kasih banyak Ernie dan juga teman-teman tim yang mengundang saya. Saya mau mengkoreksi juga. Tadi MC-nya mengatakan mau belajar. Sama-sama belajar. Saya di sini bukan guru. Guru kita adalah Yesus. Satu-satunya guru kita hanya Yesus. Tapi kebetulan kalau saya hari ini boleh membagi pengalaman aja. Karena saya lebih dulu dari teman-teman membaca buku Santa Faustina yang setebal ini loh. Iya. Kebetulan aja saya sudah lebih dulu membacanya. Jadi nanti saya akan membagi apa yang sudah saya baca. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Erni, kenapa saya kok tertarik dengan devosi kerahiman ilahi ini? Kalau saya ceritakan bisa panjang lebar, tapi saya intinya aja bahwa sebenarnya bukan saya yang memilih. Dan itu betul sekali kalau Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Itu pas banget, persis banget. Ya singkatnya, saya kenal Pak Stefan Lex karena saya muridnya di KPKS. Jadi saya dari SEP 12 langsung masuk ke KPKS gitu ya, tahun 99. Nah, itu memang rentetannya panjang ya. Tapi intinya bahwa saya merasa terpanggil. Saya dipaksa oleh Yesus untuk menjadi muridnya yang lebih lagi. Saya merasa saya juga dipecut, dihajar untuk bagaimana berbalik. Saya dipaksa untuk cari U-turn kembali ke Tuhan. Nah, itu cikal bakal saya masuk di SEP ya. Karena selama sebelum saya di SEP itu saya hanya Katolik KTP, boleh dikatakan seperti itu ya. Saya dan Bu Erni satu kantor. Saya sama-sama bekerja dengan Bu Erni. Jadi dulu yang saya pikirkan hanya duniawi saja. Kemudian melalui peristiwa saya sakit. Ya, saya tidak akan cerita tentang apa penyakit saya dan bagaimana Tuhan menyembuhkan. Intinya melalui sakit itulah saya mencari Tuhan dan dipertemukan untuk masuk di SEP, kemudian KPKS. Di KPKS saya kenal Pak Stefan karena beliau guru yang sangat baik buat saya. Kemudian pada saat itu Pak Stefan sedang membuat buku-buku kecil menerjemahkan dari catatan harian Faustina yang saat itu hanya ada bahasa Polandia. Pak Stefan asli Polandia. Nah, kemudian dari buklet-buklet kecil itu saya dikasih, Faria kamu baca. Nah, saya senang membaca itu kecil-kecil. Kemudian saya bertanya, Pak ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Seperti itu. Mungkin Pak Stefan melihat saya tertarik begitu ya. Kemudian saya sudah selesai dari KPKS, saya ditelepon Pak Stefan. Boleh kamu ke rumah saya sebentar? Iya, saya datang. Kemudian kami ngobrol. Disitulah terjadi apa ya namanya ya, saya diajak lebih tepatnya diajak Pak Stefan untuk ikut ambil bagian dalam merasul
ya, merasul, mewartakan kerahiman ilahi. Saya banyak belajar dari Pak Stefan. Saya dibimbing langsung oleh Pak Stefan seperti itu. Kami bertiga, saya, Stefan dan Pak Stefan dan Ricky. Ya, jadi kami kemana-mana sejak itu. Saya mulai aktif dengan Pak Stefan itu 2009. Itu sampai sekarang. Itu singkat ceritanya Bu Erni. Jadi kenapa saya milih ini? Saya tidak memilih, tapi saya dipilih. Terima kasih. Terima kasih Bu Faria. Ya, memang saya kami diceblosin gitu. Memang kami satu pekerjaan dulu di Lampung, sama-sama tugas. Ibu Faria sama saya dulu jadi guru juga. Tapi gurunya bukan guru rohani ya Bu Faria ya. Tapi ya ini kami beralih ke sini sama-sama deh. Dan Bu Faria ini guru saya. Soalnya saya pas kepengen banget kerahiman ilahi, tiba-tiba dia telepon. Saya juga nggak tahu, padahal sudah lama saya tidak hubungan sama dia loh. Terima kasih, Far. Nah, Suster, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita mulai webinar kita. Jangan lama-lama karena ini cukup panjang pengajarannya. Dan tolong teman-teman disimak, nanti di akhir acara ada beberapa pertanyaan dan akan mendapatkan suatu bingkisan dari Kairos. Mari kita mulai, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Faria. Iya, sebentar izinkan saya share screen dulu ya. Baik. Nah, apakah sudah bisa terlihat, teman-teman? Aduh. Sorry. Sudah, Faria. Ya, bisa terlihat ya? Oke. Belum full screen, full ya, Far? Yes. Ya, sekarang udah ya? Ya udah, Far. Oke, baik. Teman-teman, kita mau belajar bersama mengenal devosi kerahiman ilahi. Berbicara tentang kerahiman ilahi, mau tidak mau kita itu harus punya buku catatan harian Santa Faustina. Mengapa harus punya? Karena sumbernya hanya dari buku catatan harian Faustina. Tidak bisa lari dari itu, gitu ya. Artinya memang semua sumbernya hanya dari catatan harian Santa Faustina. Pak Stefan Lex pun menyebarkan devosi ini juga karena membaca buku harian Santa Faustina. Jadi teman-teman yang nanti sudah membacanya itu juga pasti bisa membagikan apa yang tertulis di sana. Ya, baik. Nah, awal saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebagai orang Katolik. Kita harus tahu bahwa Katolik itu, gereja Katolik itu sangat kaya, ya, sangat kaya dengan devosi, dan itu kita semua tahu, ya kan? Apa bedanya devosi dan liturgi? Nah, ini sebagai orang Katolik itu kita paham betul, ya. Nah, kalau devosi di Katolik banyak banget ya. Devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada Yesus, devosi kepada para kudus, banyak ya. Nah, devosi itu bisa dilakukan secara pribadi atau kelompok. Ya, bisa sendiri, bisa bersama-sama dengan teman. Ya, setiap hari Kamis saya juga berdevosi kerahiman ilahi kelompok dengan beberapa teman. Nah, sedangkan liturgi itu harus dipimpin oleh pejabat gereja. Liturgi itu harus ada imam yang memimpin. Kalau devosi boleh Bu Erni yang mimpin, boleh Lucy yang mimpin ya, boleh kita semua boleh memimpinnya. Tapi liturgi tidak boleh. Karena liturgi harus dipimpin oleh seorang imam atau pejabat gereja. Imam, uskup, paus. Nah,
Yang kedua, kalau devosi bisa dilakukan di mana saja dan tidak ada buku yang baku, artinya memang buku pegangan kita adalah ini, ya, buku harian Santa Faustina. Tetapi seandainya saya membuat tulisan kecil yang singkat-singkat, boleh saja saya pakai sebagai pedoman, ya. Jadi tidak ada buku yang baku, jadi artinya boleh kita membuat sendiri gitu. Nah, kalau liturgi itu harus mengikuti aturan baku sesuai buku panduan gereja. Romo juga nggak bisa mengganti buku seenaknya sendiri karena itu sudah ada buku wajibnya pastor dan tidak bisa diganti. Seluruh dunia sama harus menggunakan buku liturgi gereja Katolik yang berlaku saat itu. Yang ketiga, sifatnya kalau devosi tidak wajib dilakukan. Jadi boleh pilih. Kalian mau, kita semua dikasih kebebasan memilih, teman-teman. Ada yang berdevosi kepada Bunda Maria. Ada yang jatuh cinta berdevosi dengan Teresia Lisieux misalnya, atau Padre Pio, atau siapa aja. Boleh, kita boleh memilih. Tidak wajib. Dan kalau tidak wajib artinya kalau kita tidak berdevosi terhadap kerahiman ilahi ini tidak berdosa, teman-teman. Jadi jangan kira hari ini Kairos mengadakan webinar tentang kerahiman ilahi lalu Anda semua dipaksa untuk menjalankan kerahiman ilahi ini. Tidak. Sekali lagi ini adalah pilihan bebas, ya. Tapi kalau liturgi itu wajib dilakukan oleh setiap umat. Nah, itu bedanya, teman-teman, ya. Nah, ada beberapa awalnya sifatnya devosi yang tadi bebas, ya, bukan yang wajib, tetapi ada yang kemudian dimasukkan ke dalam kalender liturgi, ya. Contoh yang pertama, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Itu sejak 30 April tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II menetapkan bahwa Minggu kedua Paskah, ya, jadi kalau tahun ini sebentar lagi kita Paskah tanggal 17, jadi tanggal 24-nya Minggu Paskah kedua itu ditetapkan sebagai hari Minggu Kerahiman. Ya, kalau di dalam buku catatan harian Faustina dikenal sebagai pesta kerahiman ilahi. Nah, maka sejak tahun 2000 itu, ya, sejak ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II almarhum, itu saya boleh mengatakan devosi kerahiman ilahi langsung boom, langsung rame banget, ya, laku jualannya, ceritanya begitulah, ya. Kalau bahasa jualan laku karena semua orang penasaran dan awalnya penasaran tentang apa sih kerahiman itu, apaan sih, tapi karena ditetapkan sebagai Minggu Kerahiman seluruh dunia Gereja Katolik merayakannya, maka ramai. Nah, itu. Yang kedua, contoh Hari Raya Hati Kudus Yesus, Hari Raya Maria diangkat ke surga, dan banyak sekali, masih banyak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam devosi kepada kerahiman ilahi. Sebenarnya apa toh? Apa maksudnya devosi kerahiman ilahi itu? Nah, di sini saya mencoba untuk meringkas, ya, meringkas inti dari devosi kerahiman ilahi. Kita lihat ini gambaran Bapa Surgawi. Ya, Bapa Surgawi. Kalau Yesus digambarkan bukan seperti ini, tapi Bapa yang senantiasa menyambut, yang senantiasa memberikan kerahimannya, belas kasihnya kepada setiap manusia. Nah, devosi kerahiman ilahi kita diajak belajar. Nah, ya, belajar memandang wajah Allah yang penuh belas kasih. Karena Allah kita itu adalah Allah yang berbelas kasih, ya. Maka kita diajak untuk selalu memandang wajah Allah yang penuh belas kasih. Sesudah kita memandang, kita diajak merasakan, ya. Harus bisa merasakan betapa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang.
saya yakin teman-teman yang saat ini ada di Zoom ini pun sudah merasakan, justru karena merasakan betapa besarnya kasih Allah, maka kita semakin mencintai Tuhan. Ya, nah kemudian kalau kita sudah bisa merasakan kasih Allah, kita juga diajak untuk membagikannya kepada sesama. Ya, membagikan, jangan diambil untuk diri kita sendiri, karena Allah itu membagi untuk semuanya. Jadi dengan kata lain, kita itu hanya saluran. Kita ini mau dipakai menjadi saluran, ya, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyalurkan belas kasih Allah kepada sesama. Jadi ini penting ya. Jadi saya selalu ingat dengan lagu ini. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ya, begitu kan ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kerahiman Allah. Allah yang Maha Rahim membagikan kerahimannya kepada kita. Kita juga wajib membagikan kerahiman Allah itu, belas kasih Allah itu kepada sesama. Ya, begitu teman-teman. Nah, sekarang tahun 2016 kita semua tahu ya, ada jubilium kerahiman. Ini simbolnya. Betul ya? Dan sepanjang 1 tahun, ya kalau saya nggak salah ingat dari Desember 2015 sampai Desember 2016 ditetapkan sebagai tahun jubilium kerahiman. Paus Fransiskus yang belum lama ditahbiskan menjadi paus, ya langsung membuat bula kerahiman ilahi. Dan di situ ditetapkan sepanjang 1 tahun Paus membuka pintu kerahiman, ya. Nanti secara simbolik ada fotonya. Ini adalah simbol yang diberikan kepada kita semua tentang kerahiman Allah. Di mana ini Yesus, yang digambarkan Yesus yang sedang menggendong manusia yang penuh dengan dosa, dibawa pulang. Nah, apa sebenarnya tujuan dari jubilium kerahiman ini? Ya, mengajak segenap gereja sungguh untuk bertobat. Nah, jadi ini lihat gambarnya ini aja sudah kelihatan kok bahwa Yesus, ya kenapa saya mengatakan Yesus, karena tangannya ada bekas pakunya. Ya. Yesus yang menggendong pulang orang yang tersesat. Ya. Jadi mengajak seluruh gereja untuk bertobat. Ya. Artinya hidup kekal setiap manusia tergantung dari belas kasih dan kemurahan hati Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita aktivis gereja, maka kita pasti masuk surga. Tidak sama sekali, teman-teman. Nah, ini kita diajak untuk menyadari bahwa kita itu sangat amat tergantung dari belas kasih dan kemurahan Allah. Ya, menyadarkan umat bahwa keselamatan manusia itu tergantung pada belas kasih Allah. Sekali lagi ini penting. Jadi bukan karena hebatnya kita, tetapi kalau sampai kita nanti diselamatkan, itu hanya semata-mata karena anugerah, karena rahmat belas kasih Allah. Dan inilah sifat Allah yang Maha Rahim. Ya, sifat Allah yang Maha Rahim. Jadi, kalau teman-teman menyimak apa tujuan dari Paus Fransiskus untuk membuka jubilium kerahiman sepanjang 1 tahun, artinya kita diajak untuk kembali fokus kepada Tuhan, untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, itu makna dari jubilium kerahiman ilahi. Tujuan dari Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk bertobat, kembali kepada Tuhan. Nah, kalau ini kita pahami dengan sungguh, maka kita semakin yakin bahwa oh, ternyata kerahiman ilahi itu sangat amat penting. Bahkan kalau boleh sekarang saya mengatakan, kerahiman Allah itu sebenarnya tujuan dari kehidupan kekal kita.
kita mencapai kehidupan kekal itu harus melalui kerahiman Allah. Maka itu sangat amat penting. Nah, ini tadi yang saya katakan, ini foto Paus Fransiskus yang secara simbolik membuka pintu gereja Saint Peter di Roma untuk sebagai simbol bahwa pintu kerajaan Allah terbuka lebar-lebar. Belas kasih, rahmat belas kasih Allah terbuka lebar-lebar. Silahkan masuk. Nah, kita diundang untuk segera kembali, segera masuk. Karena pintu kerahiman Allah terbuka lebar-lebar. Ya, itu. Nanti kalau mau lengkap, teman-teman bisa baca Bulla Kerahiman Ilahi dari Paus Fransiskus. Nah, sekarang apa arti dari lukisan ini? Secara saya belum menjelaskan tentang lukisannya, tetapi saya mau menggarisbawahi tentang belas kasih Allah. Di mana letak belas kasih Allah? Yesus menunjukkan hatinya, ya. Maka sebenarnya devosi kerahiman ilahi ini ada yang mengatakan ini adalah terusannya atau lebih step yang lebih mendalam lagi dari devosi hati kudus Yesus. Teman-teman ingatkan ya, devosi hati kudus Yesus yang simbolnya adalah hati Yesus yang sekeliling. Di sekelilingnya ada durinya, mahkota duri Yesus itu ya. Tapi hatinya yang merah itu. Nah, di sini Yesus karena berpakaian putih, tetapi tangan Yesus yang satu menunjukkan inilah hatiku. Ya, dan Yesus berkata, berbelas kasihlah kepada setiap orang seperti Bapamu berbelas kasih juga. Ya, bahasa di dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Nah, kita diajak terus-menerus untuk seperti Bapa. Yesus itu datang ke dunia mengajarkan kita semua, memberikan pola, ya, memberikan contoh, memberikan teladan supaya apa yang dilakukan Yesus itu karena kehendak Bapa, ya. Yesus memberikan contoh kepada kita supaya kita juga meniru, mengikuti, meneladani apa yang dilakukan Yesus. Karena Yesus itu melaksanakan segala sesuatu kehendak Bapanya. Nah, sekarang sudah mulai ada gambaran tentang devosi kerahiman Allah, ya. Teman-teman nanti kalau melihat ada gambar seperti ini, jangan heran ya, jangan kaget karena di Polandia itu banyak sekali kita temukan gambar ini. Di mana ini Yesus menunjuk hatinya ya, dan di dalam hati itu memancar darah dan air. Nanti kita akan bicarakan lebih detail. Dan di sini ada Santa Faustina yang sedang berlutut memandang Yesus yang berbelas kasih. Ya, dan Yesus berbicara banyak kepada Santa Faustina sampai ditulis begitu tebalnya di sini, ya. Nah, itu yang kita mau ajarkan, kita mau belajar bersama. Jadi, inti dari devosi kerahiman Allah itu hanya dua. Dua pilar, kalau Pak Stefan mengatakan dua pilar. Nih, dua pilar. Pilar itu fondasi, ya kan? Kalau kita membangun rumah, kita harus memberikan fondasi yang kuat, ya. Fondasi yang pertama adalah mengandalkan Allah, bukan mengandalkan diri sendiri. Fondasi yang kedua, berbelas kasih kepada sesama. Nah, itu yang diajarkan Allah. Mengandalkan Allah dan berbelas kasih kepada sesama, terutama sesama yang menderita. Ya, itu inti atau pilar dari devosi kerahiman ilahi. Nah, ada beberapa teman yang juga bertanya, apa bedanya devosi dan devosan? Ya, seringkali kan kita juga mengatakan para devosan kerahiman ilahi. Nah, apa arti devosan? Devosan itu orang yang melakukan devosi. Orang yang menjalankan devosi itu namanya devosan. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman semakin jatuh cinta dengan
devosi kerahiman ilahi dan secara rutin melaksanakan, menjalankan aturan-aturan, ajaran-ajaran devosi kerahiman ilahi, maka kita layak disebut devosan kerahiman ilahi. Ya, baik. Kemudian pegangan utama orang yang berdevosi kerahiman Allah adalah ini yang paling penting. Yesus, engkaulah andalanku. Yesus, engkaulah andalanku. Ya, saya yakin teman-teman sudah mengenal lagunya ciptaan Pak Stephen Lex. Yesus, engkaulah andalanku. Ya, nanti boleh dinyanyikan bersama ya teman-teman. Yes. Nah, sekarang apa sih maksudnya mengandalkan Tuhan? Atau siapa orang yang mengandalkan Tuhan itu? Tadi kan dua pilar, satu mengandalkan Tuhan, yang satu berbelas kasih pada sesama. Sekarang kita mau menguraikan apa sih orang yang mengandalkan Tuhan itu? Atau siapa? Satu, orang yang rendah hati. Teman-teman, kita semua tahu ini adalah syarat sebagai pengikut Kristus. Rendah hati. Susah apa gampang, teman-teman? Susah banget ya. Kita jatuh bangun untuk mencapai kerendahan hati. Susah. Kenapa susah? Karena manusia pada dasarnya itu punya ego. Ya, akunya yang nonjol. Kalau akunya nggak dihormati, akunya nggak disebut, mutung langsung. Ya. Nah, rendah hati itu susah. Tetapi Yesus mengatakan bahwa harus rendah hati. Ya, orang yang rendah hati artinya menyadari bahwa segala sesuatu itu hanya karena anugerah Allah, bukan karena diri kita sendiri. Ya, ada kan lagu yang semua karena anugerahnya. Nah, orang yang mentaati kehendak Allah itu artinya mengandalkan Allah. Ya pastilah ya, orang yang mengandalkan Allah yaitu orang yang taat akan kehendak Allah. Ingat teman-teman di dalam Injil yang dikatakan, Guru, siapakah Guru, engkau ditunggu oleh ibumu, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Lalu Yesus berkata, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Yang Yesus dengan tegas mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, itu penting. Jadi yang mentaati kehendak Allah Bapa itu syaratnya sebagai pengikut Kristus, sebagai saudara, sebagai ibu, saudari dari Yesus. Maka Yesus memberi contoh sepanjang hidupnya di dunia ini, Yesus itu hanya melaksanakan kehendak Bapanya. Ya, tidak ada lain, tidak ada egonya sedikit pun. Ya, dan Yesus melaksanakan kehendak Bapa yang paling berat, yang paling luar biasa adalah dia harus memangku salib, dia harus mati di kayu salib. Dan ini masa prapaskah di mana kita juga diajak untuk merenungkan, untuk menyadari tujuan Bapa mengutus Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Tetapi keselamatan itu dicapai dengan salib. Ya, kita semua tahu betapa menyedihkan, betapa mengerikan, betapa beratnya Yesus untuk melaksanakan kehendak Bapa. Tidak ada yang mudah memang dalam melaksanakan kehendak Bapa. Yang jelas itu perlu pengorbanan. Nah, kita lihat waktu Yesus di Taman Getsemani, ya sebelum dia hari Kamis ya, sebelum dia ditangkap, dia mengatakan apa? Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Nah, itu mau menunjukkan apa? Sebenarnya Yesus sebagai manusia, Yesus kan 100% manusia, 100% Allah. Tetapi Yesus juga menunjukkan kemanusiaannya itu loh. Sebenarnya kalau menurut ukuran manusia, gue juga nggak sanggup untuk melaksanakan tugas yang sangat berat ini. Harus mati di kayu salib. Dan makanya digambarkan Yesus sampai mengeluarkan peluh darah. Saking ngerinya jalan salib itu. Tetapi yang terakhir Yesus mengatakan apa? Biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah, teman-teman, kita juga diajak
Diajarkan oleh Yesus sendiri doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Nah, apakah kita juga sudah melakukan itu? Nah, sekarang saya bicara tentang kerahiman Allah dalam kitab suci. Jadi ini ada dasar biblisnya. Ya, jadi devosi kerahiman ilahi itu enggak cuman asal-asalan doang, yang penting doa koronka, yang penting doa koronka. No. Ada dasarnya. Ya, sebenarnya kerahiman Allah itu sudah dinyatakan sejak awal mula. Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan manusia. Itulah bukti Allah yang Maha Rahim. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Lama itu juga sudah banyak disinggung tentang kerahiman Allah. Ya, bahasa aslinya adalah hesed. Hesed artinya kedekatan dengan orang lain atau persahabatan yang ditunjukkan lewat pertolongan, kebaikan tulus yang dapat tercipta antara dua belah pihak dalam relasi dengan Allah. Ya, jadi kasih keputraan, kasih Allah. Ya, Adam dan Hawa yang sejak awal mula diciptakan untuk saling mengasihi, bukan untuk saling membenci, justru saling menolong. Ingat kan? Adam diciptakan sendirian, lalu Allah mengatakan, Allah melihat dari surga, kasihan banget ya kalau Adam sendirian ya. Baiklah kita berikan penolong yang sepadan. Ya. Nah, kemudian hesed Allah adalah kasih yang selalu memberi dan mengampuni. Ya, kasih yang selalu memberi dan mengampuni. Ini seperti kasih seorang ibu. Kasih ibu tak harap kembali, ya kan? Allah juga demikian. Allah tuh sebenarnya tidak pernah mengharapkan kita mengembalikan kasih Allah. Tetapi, maksud saya begini, Allah tidak mengharapkan kita mengembalikan kasih kepada Dia. Tetapi Allah mau kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita itu disalurkan kepada sesama. Nah, itu ya. Kemudian apa arti rahamim? Rahamim itu bahasa Latinnya misericordia. Ya, artinya miseria itu kemalangan, cor itu hati. Jadi hati Allah yang Maha Rahim. Nah, sekarang kita lihat dalam Perjanjian Baru. Sikap belas kasih Allah itu digambarkan dengan tergeraklah. Aduh maaf ya, ini kenapa bocor ada suara masuk ya? Saya terganggu. Sikap belas kasih Allah itu selalu digambarkan dengan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita sepanjang membaca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita selalu menemukan bagaimana bagaimana sikap Yesus setiap kali berjumpa dengan orang yang menderita. Selalu dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Begitu ketemu dengan orang buta, tergerak hatinya lalu menyembuhkan. Yesus berjumpa dengan si lumpuh, Yesus tergerak hatinya dan akhirnya menyembuhkan dan seterusnya. Nah, rasa berbelas kasih itu diawali dari hati yang tulus. Nah, ini teman-teman. Hati yang tulus itu rendah hati. Orang yang benar-benar tulus tidak punya motivasi apapun. Karena saya sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan, aku tidak mengharapkan kembali. Aku tidak mengharapkan balasan. Nah, itu yang tulus ya. Nah, munculnya perasaan tergerak hatinya adalah karena perjumpaan atau pertemuan pribadi. Awalnya dari kontak mata. Lihat tadi, kerahiman ilahi itu memandang wajah Allah, memandang itu dengan mata, lalu turun ke hati, merasakan, ikut berempati, merasakan penderitaan orang itu. Seandainya itu saya gimana ya? Nah, kemudian kalau kita sudah bisa merasakan dengan hati, lalu kita akan tergerak dengan sendirinya. Rasa ingin ikut ambil bagian menolong, membebaskannya. Nah, gitu ya. Kasih adalah penuntun kehidupan manusia. Ya. Belas kasihan adalah buah-buah kasih yang tampak dari luar. Jadi sebenarnya teman-teman, kita wajib punya kasih. Karena Yesus mengatakan, iman
kasih dan pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Tetapi kalau kita berhenti hanya kasih, saya punya kasih, tapi saya tidak pernah memunculkan belas kasih kepada sesama, itu namanya sia-sia. Ya, bagaikan gong yang gemericik, nggak ada gunanya. Varia punya kasih, tapi tidak pernah mempraktekkan kasih itu dalam perbuatan yang nyata. Nah, perbuatan yang nyata itu disebut belas kasihan. Allah berbelas kasih ya kepada manusia yang menderita. Realnya adalah memberikan makan, ya kan, pada orang-orang yang lapar, ya, pada saat lihat pada saat Musa diutus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, mereka 40 tahun di gurun, mereka kelaparan, dan Allah memberikan roti mana dari surga. Itu bukan hanya sekedar kasih, tetapi itulah belas kasih Allah yang nyata. Begitu maksud saya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, inti dari belas kasihan adalah kelembutan hati dan keterbukaan untuk merangkul siapa saja yang malang. Jadi teman-teman, kita diajak untuk harus bisa sampai ke belas kasih. Jadi belas kasih itu buah dari kasih, perwujudan dari kasih, ya kan? Nah, oke. Ini saya mengutip dari Thomas Aquino yang mengatakan belas kasihan adalah keutamaan moral yang paling ulung. Belas kasihan Allah bukanlah tanda kelemahan Allah, tetapi sebaliknya tanda kemahakuasaan Allah. Ya, jadi sekali lagi, kasih menjadi sejati dan sesuai dengan kehendak Allah jika disertai dengan belas kasih. Jadi teman-teman, sampai di sini kita harus tahu, harus paham bahwa kita harus sampai kepada perbuatan nyata. Tunjukkan perbuatan kasih kita dengan perbuatan tindakan yang nyata. Ya, kerahiman Allah secara nyata hadir dalam perayaan Ekaristi, yaitu berupa tubuh dan darah Kristus. Nah, Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya di kayu salib, itu bukti nyata, ya toh? Itulah puncak dari kasih yang sempurna. Tidak ada kasih yang lebih sempurna dari anak manusia yang telah mengorbankan tubuh, jiwa, raganya, dan rohnya untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kerahiman Allah tidak bisa dipisahkan dari perayaan Ekaristi. Dan kita lihat perayaan Ekaristi itu sebagai puncak iman Katolik. Ya, jadi setiap kali kita merayakan Ekaristi, sebenarnya di situ juga kita menikmati kerahiman Allah secara nyata. Ini nggak bisa dipisahkan. Nah, Yesus sendiri mengatakan, aku datang sebagai pendamai untuk dosa-dosa dunia. Ya, nanti teman-teman boleh baca sendiri di 1 Yohanes 2 ayat 2 dan 1 Yohanes 4 ayat 10. Devosi kerahiman Allah ini sangat diperlukan untuk penghayatan lanjut tentang misteri Ekaristi Kudus. Maka tadi saya mengatakan kerahiman Allah itu sebagai puncak dari perayaan Ekaristi. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita sudah paham sampai di sini, kita sebagai orang Katolik yang mempunyai kebanggaan, punya Ekaristi, punya perayaan yang paling hebat, yaitu sakramen yang paling luar biasa adalah sakramen Ekaristi, maka tidak bisa kita melepaskan bahwa atau dengan kata lain, kita mengakui Ekaristi sebagai hal yang paling utama, tapi kita juga tidak mungkin bisa mengatakan saya tidak berdevosi kepada kerahiman Allah. Itu maksud saya, karena kerahiman Allah itu dinyatakan di dalam perayaan Ekaristi. Yes. Nah, sekarang ini bicara dengan tentang kerahiman Allah itu, kita mempunyai 5 cara untuk bagaimana kita bisa menjadi devosan kerahiman Allah yang benar. Nanti ada gambar kerahiman, ada hari Minggu kerahiman, ada koronka,
ada jam kerahiman dan kerasulan. Baik, mungkin saya stop di sini dulu sebelum nanti saya lanjut ke gambar kerahiman. Bu Erni, saya kembalikan ke Bu Erni dulu untuk mungkin sekedar break sebentar. Baik, terima kasih Bu Fadia untuk break sebentar. Ya. Dewi, silakan Dewi. Semoga teman-teman bisa nangkep ya, karena saya ngerasain saya kok ngebut banget ya. Tapi kalau nggak ngebut takut nggak selesai. Saya aja ngos-ngosan, gimana yang denger ya? Ya, mungkin sambil istirahat sejenak teman-teman. Tarik napas panjang. Baik Bapak Ibu, mari saat ini kita akan selingi dengan persembahan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Mari kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan sudah memberikan kita berkat-berkat yang mencukupkan kita. Sambil mengiringi persembahan siang hari ini, satu persembahan pujian kiranya boleh memberkati kita semua. Nanti akan ditayangkan juga rekening persembahan kasih, di mana Bapak Ibu mungkin bisa mendonasikan berkatnya untuk kelancaran kelangsungan acara seminar kita. Mari kita nyanyikan lagu persembahan. Silakan Om Ikhnas untuk boleh menayangkan rekening persembahan kasihnya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ini menyenangkan hati Tuhan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan kasih yang boleh diberikan siang hari ini. Saya kembalikan kembali ke Tante Erni atau ke Ibu Faria, silakan. Terima kasih Dewi. Saya panggil kembali Faria untuk melanjutkan sesi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih. Saya share screen lagi ya. Ya, sudah terlihat lagi ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan gambar kerahiman ilahi. Pasti teman-teman juga udah banyak ya yang punya gambar kerahiman di rumah. Ya, gambar kerahiman ilahi ini versinya macam-macam. Ya, nanti saya akan tunjukkan ada contoh beberapa ya. Dan lagi kita juga bisa lihat di Google ya. Tanya dengan Mbah Google ya. Ada kerahiman, gambar-gambar kerahiman ilahi yang berbagai macam. Tapi yang penting bukan bagus apa enggaknya gambar itu ya, menurut mata kita. Tapi kita mau belajar apa maknanya. Iya, teman-teman, tentang gambar ini juga
Faustina diminta oleh Yesus, ya, tepatnya pada tanggal 22 Februari 1933, ya. Itu waktu itu masih jadi suster ya, karena Faustina baru diangkat santa kan baru tahun 2000. Nah, Faustina ini sebagai orang Polandia, ya, orang tuanya petani dan sangat sederhana hidupnya. Faustina itu 10 bersaudara, ya, 10 bersaudara. Dia anak yang ketiga, ya. Hidupnya benar-benar sederhana. Dia pernah bekerja membantu orang tuanya, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga ya, bahasa keren sekarang. Ya, tapi itulah sosok seorang santa yang kita saat ini mau belajar dari dia, ya. Nah, sore itu dia ada cerita nih. Sore itu ketika aku berada di dalam kamarku, ini masih suster ya, Suster Helena Kowalska namanya. Aku melihat Tuhan Yesus berpakaian jubah putih. Ya, pasti ya Yesus digambarkan jubah putih dan berkilau. Kita ingat waktu Yesus mengajak 2 murid yang dikasihinya naik ke Gunung Tabor. Di sana Yesus diperlihatkan sebagai Yesus yang bersinar ya, kinclong, jubahnya putih, cemerlang gitu ya. Ini yang paling penting di sini, posisi tangan kanannya terangkat seperti sikap memberi berkat. Ya, tangan kanannya terangkat seperti memberi berkat. Sedangkan tangan kirinya, perhatikan di sini tangan kirinya ya, itu menyentuh jubahnya pada bagian dada. Nah, di sini sebenarnya gambar hatinya, hati kudus Yesus itu ya. Nah, dari balik jubah itu terpancar 2 sinar besar. Yang satu berwarna merah, ya, memang merah, dan yang satu bukan putih, tetapi berwarna pucat. Ya, dikatakan di situ pucat, bukan putih. Ya. Nah, itu. Jadi yang paling penting kalau kita melihat gambar kerahiman Allah, itu posisi tangan Allah, yang kanan memberkati, yang kiri menunjukkan hatinya, seolah-olah mengatakan, lihatlah hatiku yang penuh belas kasih ini. Ya, begitu ya. Kemudian dari hatinya ini terpancar 2 sinar, satu merah, satu pucat. Nah, posisi kakinya, ini mumpung sekalian, posisi kakinya juga tidak sejajar. Salah satu kakinya lebih ke depan. Artinya apa? Artinya Yesus yang selalu siap melangkah menghampiri manusia yang berdosa. Yesus yang selalu punya inisiatif lebih dulu menghampiri yang orang-orang yang berdosa, ya. Maka tadi saya sharingnya juga begitu ya. Saya juga merasa tertangkap. Saya merasa bukan dipaksa sih, tapi saya merasa Tuhan menghampiri saya. Tuhan melangkahkan kakinya melihat Varia yang saat itu sedang penuh dengan dosa, ya kan, karena Katolik KTP sama itu, ya, tidak pernah menjalin hubungan pribadi dengan Yesus. Maka Yesus melangkahkan kakinya dan dengan tangannya yang lembut dia menyentuh saya dan mengatakan, Varia, ikutlah aku. Wow, ceritanya begitu ya, keren ya. Nah, iya, teman-teman, ini tadi masih cerita Santa Faustina. Dalam keheningan, aku terus menatap Tuhan. Lihat, Faustina mengatakan terus-menerus menatap Tuhan. Jiwaku tersentak oleh rasa takut, tetapi juga oleh sukacita yang besar. Teman-teman, ingat nggak waktu Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel? Kaget, takut, ya kan? Pastilah ya. Pertama kali ngelihat Yesus datang dengan sinarnya, Faustina takut. Ya, tetapi di balik ketakutan dia juga menemukan sukacita yang besar karena dia menyadari bahwa
saat ini Yesus datang kepada saya. Saat ini saya ketemu dengan Yesus. Pasti penuh dengan sukacita. Tidak lama kemudian Yesus berkata kepadaku, lihat, udah bisa melihat, kemudian dia juga diberi rahmat, anugerah telinganya. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Bunda Maria juga kan mendengar malaikat mengatakan, salam hai engkau yang diberkati. Dia juga bisa mendengar. Nah, inilah pesannya. Lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini. Dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkaulah andalanku. Ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, ya kan? Kalau bahasa aslinya, ini semua tulisannya juga bahasa Polandia, karena Suster Faustina itu berasal dari Polandia. Ya, yang ngerti bahasa Polandia Pak Stefan, tapi saya dikasih bocoran. Yesus engkaulah andalanku, dalam bahasa Polandianya Jesu ufam tobie. Itu kata Pak Stefan. Ya, kalau kamu pergi Polandia, kamu bilang aja Jesu ufam tobie, semua pasti senang katanya gitu. Ternyata itu bahasa Polandianya Yesus engkaulah andalanku. Nah, Santa Faustina mengatakan bahwa dia dapat penampakan, dia dapat melihat Yesus yang mengeluarkan dua sinar merah dan pucat, dengan tangan yang satu terangkat memberi berkat dan yang kirinya menunjuk hati yang berbelas kasih, dengan kakinya yang satu melangkah ke depan untuk menghampiri mencari orang-orang yang sesat. Kemudian Faustina mendapat tugas dari Yesus. Lukislah sebuah gambar, ya, tepat seperti yang engkau lihat ini. Bayangkan teman-teman, bagaimana Faustina bukan seorang pelukis, tapi dikasih tugas untuk melukis. Lalu tujuan lukisan ini apa? Yesus mengatakan, aku ingin supaya gambar itu dihormati mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Dan ini terjadi saat ini. Di seluruh dunia sudah mengenal gambar kerahiman Allah ini. Ya, ini luar biasa banget. Padahal ini tadi pesan Yesus kepada Santa Faustina tahun berapa teman-teman? 1933. Baru terrealisasi sekarang. Hampir di seluruh dunia ada. Nah, nanti boleh teman-teman baca di buku harian Santa Faustina nomor 47. Kita lanjut. Janji Yesus, kita lihat. Yesus berjanji, aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Lihat teman-teman, kita tahu di Yohanes 3 ayat 30 juga mengatakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ditambah lagi supaya tidak binasa. Selain percaya, ternyata juga harus menghormati gambar itu. Kita sebagai umat Katolik, saya semakin bersyukur bahwa di gereja Katolik itu begitu kita masuk, ada gambar Yesus yang besar, atau ada patung Bunda Maria, patung Yesus, ya kan? Itu mengingatkan kita untuk kita menghormati gambar itu. Dan ini yang diminta sendiri oleh Yesus. Ya, Yesus mengatakan, siapa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Ya, teman-teman ya. Nah, aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini ia akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Jadi, selain tidak binasa, Yesus juga memberikan janji bahwa dia akan menemani kita teristimewa pada saat ajalnya kita. Pada saat kematian kita, kita akan dipeluk oleh Yesus sendiri. Ya, tidak binasa, tidak akan hilang ke neraka. Lihat, Yesus mengatakan, aku sendiri akan membelanya bagaikan kemuliaanku sendiri. Lihat, luar biasa kan janjinya Yesus? Barang siapa percaya dan menghormati gambarku ini, dia tidak akan binasa.
Lalu pesan Yesus yang berikutnya dalam BHSF. Kalau saya mengatakan BHSF itu artinya buku harian Santa Faustina. Nomor 49, Yesus mengatakan, aku menghendaki agar gambar yang akan engkau lukis itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Dan hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman. Keren kan? Pesta kerahiman itu yang minta Yesus sendiri loh. Bukan orang lain, bukan petinggi-petinggi gereja, bukan. Tetapi Yesus sendiri minta. Adanya pesta kerahiman ilahi itu sudah ditetapkan pada hari Minggu kedua Paskah. Atau sesudah minggu pertama Paskah, ya. Nah, 1 minggu sesudah Paskah, tepatnya begitulah, ya. Itu Yesus minta hari itu harus menjadi pesta kerahiman ilahi. Kenapa? Nanti dalam sesi pesta kerahiman akan saya jelaskan mengapa Yesus mengatakan menyebut itu sebagai pesta, ya kan? Oke, teman-teman. Nah, ketika aku menyampaikan hal ini kepada Bapak pengakuanku, aku mendapat jawaban begini. Hal itu dimaksudkan untuk jiwamu sendiri, Suster. Nah, Suster Faustina ini karena hidupnya di biara, itu setiap suster itu punya Bapak rohani. Yang dimana setiap kali harus mengaku dosa, dan Bapak rohani itu yang senantiasa membimbing spiritualitas suster. Bahkan Romo juga demikian. Romo, frater, brother, semua itu punya pembimbing rohani. Nah, demikian juga Santa Faustina punya pembimbing rohani. Namanya Pastor Sopoćko. Ya. Nah, itu juga sering dituliskan sebagai Bapak pengakuanku. Pada saat Faustina cerita, Pastor, kemarin saya melihat Yesus pakai jubah putih, kinclong, keluar darah dan air dari hatinya, terus cerita seperti itu, dan akhirnya Yesus mengatakan kepada saya, lukislah seperti yang engkau lihat. Gimana ya? Saya suruh melukis. Tapi Pastor Sopoćko mengatakan, itu dimaksudkan untuk dilukis di dalam jiwamu sendiri. Nah, ia berkata kepadaku jelasnya, lukislah gambar Allah di dalam jiwamu, Suster. Nah, kira-kira begitu ya kata Pastor. Tetapi pengalaman Faustina, ketika aku keluar dari kamar pengakuan, sekali lagi aku mendengar suara seperti ini. Gambarku sudah ada dalam jiwamu. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Lihat, apa kaitannya tadi pesta kerahiman dengan gambar? Karena Yesus mengatakan pada hari pesta kerahiman itu, lukisan itu harus diberkati secara meriah. Nah, ini ada kaitannya antara lukisan dan pesta kerahiman. Nah, itu. Maka Yesus mengatakan, memang gambarku sudah ada dan selalu ada di hatimu, Faustina. Tapi aku pengen tetap ada lukisan yang besar yang nanti dipakai untuk pesta kerahiman ilahi. Ya, Yesus sendiri mengatakan, aku merindukan adanya pesta kerahiman ilahi. Nah, itu ya. Baik, teman-teman, itu alasannya kenapa Yesus itu menyuruh Faustina membuat lukisan. Tetapi singkat cerita, lukisan itu Faustina mencoba melukis sendiri. Ya, Suster Faustina mencoba melukis sendiri. Lawang dia bukan pelukis, jelek. Disobek-sobek sambil nangis. Tuhan, aku nggak bisa ngelukis gitu ya. Kemudian dia cerita lagi ke pastor. Pastor, Tuhan minta untuk dilukis. Akhirnya Pastor Sopoćko itu pastor yang luar biasa banget ya. Beliau mengatakan nih, baiklah, yuk kita sekarang cari pelukis. Nah, Pastor Sopoćko yang menjadi modelnya. Faustina mengatakan gini, ya Pastor, tangan yang kiri ada di dada Pastor, tunjuk hatinya. Tangan yang kanan itu yang memberkati Pastor. Kemudian matanya menunduk ke bawah, jangan ke atas gitu ya.
karena memandang manusia yang susah, memandang manusia yang penuh dosa. Lalu kakinya juga yang satu ke depan. Semua itu sutradaranya adalah Faustina, karena Faustina yang melihat. Akhirnya ada satu pelukis namanya Hiwa, itu melukis, ya. Kemudian ditunjukkan. Kemudian Faustina mengatakan, tapi kurang bagus, kurang bagus. Padahal yang jadi model pastornya. Akhirnya diperbaiki, dan akhirnya sampai suatu hari ditetapkanlah gambar yang seperti ini. Jadi ini gambar yang asli yang di Polandia, ya. Nah, itu ceritanya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman apa artinya dua sinar itu, ya. Kenapa pakaiannya putih? Cemerlang, kinclong tadi saya bilang, karena menunjukkan Yesus yang sudah bangkit dan sudah naik ke surga, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya Yesus yang penuh kemuliaan. Ya, gambaran Yesus yang sudah mulia. Nah, pakaiannya bercahaya, ya, itu lambang kemuliaan. Kemudian ini sinar merah dan pucat itu memancar dari dadanya, dari hatinya, menunjukkan darah dan air. Ingat waktu Yesus di kayu salib, terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia ditusuk tombak oleh salah satu prajurit. Karena Yesus kakinya tidak dipotong seperti dua penjahat yang di kiri dan kanan. Tetapi lambungnya Yesus ditikam dan mengeluarkan air dan darah. Nah, kedua sinar ini juga suatu tanda bahwa bukan Yesus yang masih ada di bumi, melainkan yang kini hidup di dalam kemuliaan Bapanya. Ya. Nah, kemudian teman-teman, apa arti menghormati gambar? Menghormati gambar itu tidak sama loh dengan memasang di tembok atau mengagumi keindahannya. Pokoknya saya udah punya gambar, lalu saya pasang di tembok, dan itu sudah cukup. Tidak. Yesus mengatakan, itu bukan menghormati aku. Jadi, bagaimana cara menghormatinya? Yesus mengajarkan, menerima dalam hati. Allah yang melalui gambar menunjukkan sikapnya terhadap manusia. Jadi setiap kali melihat gambar itu, kita akan mengatakan, Yesus terima kasih bahwa Engkau mencurahkan darah dan air untuk kami semua. Kita selalu diingatkan untuk itu. Dan terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh kami alami. Ya, karena Yesus selalu memberkati kita. Ya kan? Nah, lalu apa yang paling penting di dalam gambar ini adalah dua sinar ini. Merah dan pucat yang keluar dari hati Yesus yang Maha Rahim. Artinya apa? Darah dan air itu melambangkan, sinar pucat itu melambangkan air, ya kan? Yang menguduskan jiwa-jiwa. Air itu lambang sakramen baptis. Teman-teman, di dalam gereja kita, air itu menjadi bahan atau sarana yang paling penting. Pemberkatan apapun pasti pakai air. Air itu sebagai lambang untuk memberkati. Ya, baptis diberkati dengan air. Waktu pemberkatan benda-benda rohani, pemberkatan pengantin itu juga kadang-kala cincinnya itu diberkati dengan air, ya kan? Pemberkatan rumah itu dengan air juga, apapun itu dengan air, ya. Artinya air itu sebagai lambang menguduskan, ya. Nah, sinar merah itu melambangkan darah yang memberikan kehidupan kepada jiwa-jiwa. Ya jelas ya, kalau kita kekurangan darah, mati kita, ya kan? Nah, maka itu perlu donor darah. Ya, sekarang kita lihat syarat untuk mengalami sinar kerahiman Allah. Loh, ini sinar kerahiman Allah yang memancar dari hati Yesus. Itu ada caranya bagaimana supaya kita bisa sungguh-sungguh menghormati ini. Demi Engkau, aku membiarkan hati kudusku ditikam dengan tombak. Dan dengan demikian, datanglah dengan penuh harapan untuk menimba rahmat dari mata air ini. Yesus bilang,
Siapa yang menghormati gambar ini, gambar kerahimanku, tidak akan binasa. Dan pada saat kita mati nanti, pada saat wafat, kita akan diterima oleh Yesus sendiri, ya, dibela oleh Yesus sendiri pada saat penghakiman terakhir nanti. Nah, kemudian Yesus mengatakan, datanglah untuk menimba rahmat dari mata air ini. Nah, lihat, darah dan air yang dicurahkan dari hati Yesus yang ditikam oleh tombak oleh seorang prajurit tadi, itu mengalir terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Teman-teman, kalau kita konsekrasi itu mau ekaristi, pada saat kita mau menerima hosti, pastor konsekrasi itu, inilah tubuhku, inilah darahku, lihat. Jadi darah Yesus tidak pernah habis. Bayangkan, di seluruh dunia, itu waktunya kan beda-beda ya, beda ada yang sejam, beda ada yang beberapa jam, kalau kita lihat, setiap jam itu darah Kristus itu dicurahkan di dalam konsekrasi setiap ekaristi di seluruh dunia. Maka betul sekali kalau Yesus mengatakan, aku tidak pernah tidur. Karena di seluruh dunia setiap saat Yesus dipersembahkan, inilah darahku, inilah tubuhku. Nah, Yesus mengatakan, mari datang kepadaku, datang dengan penuh harapan untuk menimba rahmat dari mata air ini. Dan Yesus di dalam Injil juga Yesus mengatakan, datanglah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan bagimu. Nah, teman-teman, nanti coba mulai hari ini dipraktekkan ya, memandang sinar merah dan pucat ini di dalam lukisan yang ada di rumah kita. Kemudian kita dengan penuh harapan, kita menyerahkan semua segala macam permasalahan kita ya kepada kerahiman Allah. Pasti kita akan menimba rahmat dari mata air ini. Lalu Yesus juga bilang, bawalah bejana pengharapan dan timbalah dari sumber kehidupan. Air tadi sumber kehidupan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa lain. Khususnya jiwa-jiwa yang tidak percaya akan kebaikan. Waduh teman-teman, ternyata kita juga punya tugas. Setiap kali kita datang untuk menimba, kita bawa bejana pengharapan. Kita mau menimba rahmat kerahiman Allah yang tercurah dari hati Yesus yang Maha Kudus berupa darah dan air itu. Yesus mengingatkan, jangan cuma untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang lain. Jadi kita boleh membawa orang tua kita, jiwa-jiwa mereka, leluhur kita yang sudah wafat, atau jiwa-jiwa keluarga-keluarga kita yang masih ada di dunia ini, atau siapapun juga, sekalipun itu penjahat, ya, teroris, ya, yang tidak mau percaya akan kebaikan Allah, kita juga bawa, kita juga serahkan, kita juga benamkan ke dalam kerahiman Allah. Nah, teman-teman, menghormati gambar Allah, itu nanti kita akan masuk ke dalam jam kerahiman Allah, yaitu membenamkan diri di dalam lautan kerahiman Allah. Nanti ya, pada sesi jam kerahiman kita akan banyak bicara juga melalui gambar ini. Nah, sekarang darah Yesus itu adalah darah kehidupan. Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa manusia kalau nggak punya darah akan mati. Karena darah itu memberi kehidupan. Nah, Yesus itu Allah. Ya kan, kita tahu dia 100% manusia dan 100% Allah. Maka darahnya adalah darah Allah. Wow, berarti kalau kita menerima hosti, inilah tubuhku dan inilah darahku. Coba teman-teman hayati, renungkan. Berarti pada saat kita menerima, kita memasukkan tubuh Kristus ke dalam diri kita. Kita itu juga menerima darah Allah. Wih, luar biasa banget. Coba hayati sungguh-sungguh, bayangkan darah Allah yang mengalir terus ke seluruh tubuh kita pada saat setiap kali kita menerima hosti. Ya, dengan memberi darahnya,
Yesus memberikan kehidupannya juga, yaitu kehidupan ilahi. Luar biasa banget teman-teman. Saya benar-benar terpesona dengan setiap kali Ekaristi saya ingat ini. Yesus yang memberikan darahnya, Yesus yang memberikan hidupnya. Yesus mengatakan, aku mati supaya kamu hidup. Lihat, kita punya kehidupan ilahi, teman-teman. Bukan cuma kehidupan asal hidup, tidak. Tapi kehidupan ilahi dari Yesus itu diberikan kepada kita. Coba hayati, mulai dari sekarang setiap kali kita terima hosti, kita selalu membayangkan Yesus yang hadir, Yesus yang memberikan darah dan airnya, darah yaitu darah Allah, memberikan airnya yaitu air yang hidup, yaitu kehidupan ilahi. Jadi tubuh kita ini setiap kali kita terima hosti, harusnya kita juga sudah memiliki jati diri Allah. Kita harus berubah menjadi diri Allah. Ya, maka ingat Yesus mengatakan, Santo Paulus mengatakan apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang hidup di dalam aku. Kenapa? Karena kita sudah menerima darah Allah, kita sudah menerima kehidupan ilahi. Maka hidupku bukan aku lagi. Bukan hidup sembarangan, bukan hidup asal-asalan, bukan hanya sekedar menjalankan hari dari hari ke hari. Tidak. Tetapi mari kita sadari, aku sudah berubah menjadi seperti Yesus. Amin ya teman-teman. Setiap kali saya membacakan ini, setiap kali saya men-sharingkan tentang ini, saya itu merinding. Luar biasa Tuhan kita ya. Hebat. Maka kita harus bersyukur bahwa kita menjadi orang Katolik ya. Kita dipilih oleh Yesus menjadi anak-anaknya. Dan kita diajarkan, diberikan jalan melalui gereja Katolik yang luar biasa. Karena setiap kali kita boleh menerima tubuh dan darah Yesus melalui Ekaristi. Dan itu hanya ada di gereja Katolik. Tetap gereja Katolik ya. Makin yakin kita harus semakin semangat bagaimana kita menjadi rasul-rasul, membawa orang-orang, membawa jiwa-jiwa untuk dekat kepada Yesus. Nah, sekarang tentang luka di hati Yesus. Yesus menghimbau kepada Faustina. Ini di dalam buku harian Faustina nomor 177. Nanti yang sudah punya buku, teman-teman boleh baca sendiri secara lengkap ya. Putriku, pandanglah hatiku yang maha rahim. Pusatnya tetap di dalam hati. Ya, pusatnya tetap di dalam hati yang maha kudus, hati yang maha rahim. Nyala kerahimanku sedang membakar aku. Aku ingin mencurahkannya atas jiwa-jiwa. Yesus juga ingin terdorong hatinya untuk selalu mencurahkan berkat-berkat kerahiman ini kepada jiwa-jiwa. Dari sumber ini mengalirlah segala rahmat kepada jiwa-jiwa. Api belas kasih membakar aku. Lihat, aku sangat ingin mencurahkan belas kasihku atas jiwa-jiwa. Berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. Ini tugas kita semua, teman-teman. Tugas kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Kita harus atau wajib, kita juga diutus untuk menjadi rasul kerahiman. Berbicara kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. Ya, teman-teman, ini perutusan. Setiap kali kita selesai merayakan Ekaristi, pastor memberikan berkat, kemudian pastor juga memberi perutusan. Pergilah kamu diutus. Diutus untuk apa? Untuk mewartakan kabar sukacita. Kabar sukacita yang mana? Ini dia, kerahiman Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, sekarang kita masuk ke 3 janji Yesus. Ini janji khusus yang diberikan kepada Yesus kepada semua orang yang menghormati gambar kerahiman Tuhan. Ya. Yang pertama, akan mendapatkan keselamatan kekal. Teman-teman, inilah tujuan dari kita semua, bukan? Saat ini kita ada di dunia ini, kita masih hidup ini,
tapi kita sudah punya cita-cita. Ya, cita-cita kita apa? Nanti akan menikmati hidup kekal bersama Allah. Keselamatan kekal itu menjadi tujuan utama kita. Yang kedua, Yesus juga berjanji bahwa Dia akan menuntun kita. Yesus sendiri akan menjadi penuntun kita di jalan menuju kesucian. Ya, karena kita dipanggil untuk kudus, untuk menjadi suci. Karena syarat untuk masuk surga adalah kita harus kudus, kita harus suci. Karena surga itu kumpulan para kudus. Maka Yesus juga mengatakan, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu kudus. Ya, maka Yesus sendiri yang akan menuntun kita menuju kesucian itu. Bagaimana caranya? Setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung dari Yesus menuntun kita kemana. Contohnya saya dituntun oleh Yesus, dikasih jalan, ya. Yesus menyentuh hati saya untuk masuk ke dalam jalan devosi kerahiman Allah, untuk menuju kesucian. Itu cara saya, cara yang diberikan Tuhan untuk saya. Tapi untuk teman-teman pasti berbeda-beda juga. Nah, itu terserah Yesus aja. Ikut aja kemauan Yesus di mana. Janji yang ketiga, akan menikmati kematian yang baik. Teman-teman, kita semua pasti mati. Nggak ada yang bisa tidak mati. Karena mati itu semua pasti akan mengalami kematian. Nah, tetapi kematian yang baik, itu kematian baik yang seperti apa sih? Kok Yesus menjanjikan kematian yang baik? Mungkin saat ini, teman-teman, Anda dan saya belum terpikir kematian yang baik itu kayak apa. Tapi saya membaca beberapa buku dan saya belajar dari banyak pastor dan termasuk Pak Stefan, guru saya yang mengajarkan kematian yang baik adalah pada saat kita mati, itu sekeliling kita, keluarga kita itu menemani, mengiringi kepergian kita dengan doa. Menyerahkan kita kepada Yesus. Itulah kematian yang baik. Jadi kita betul-betul menghadap Tuhan, jalan kita pulang pelan-pelan, kita diiringi dengan doa-doa kita. Itu adalah kematian yang baik. Teman-teman, mulai sekarang, yuk kita juga menyisipkan doa kepada Yesus, mohon supaya kita kelak menikmati kematian yang baik. Supaya kita benar-benar siap mau berjumpa dengan Yesus. Gitu ya. Nah, ini tadi ada berbagai macam gambar kerahiman Tuhan. Kalau nanti teman-teman lihat, buka di Google, ya, lihat banyak banget gambar kerahiman. Tapi kita akan bertanya, mana yang sah? Saya bilang tergantung dari setiap negara, setiap gereja, ya. Nah, nggak usah takut. Yang penting tadi adalah maknanya. Kita tahu maknanya. Nah, teman-teman, ada juga yang menggambarkan dua sinar itu, merah dan putih. Yang paling penting tadi apa tadi? Gambar tangannya yang memberkati, satu tangan yang memberkati, yang satu menunjukkan ke dadanya, ke hatinya, bahwa dari hatiku inilah terpancar dua sinar. Dua sinar, darah dan air. Dua sinar, darah dan air. Ya, seperti itu. Nah, ini juga ya, darah dan air. Yang paling penting ini, kedua sinar ini, ya. Kemudian kalau masalah background, ada yang Yesus keluar dari pintu, ada yang tidak. No problem. Enggak masalah, jangan dibuat masalah itu. Yang paling penting adalah kaki Yesus. Kaki Yesus yang melangkah, yang siap untuk menghampiri setiap pendosa, menghampiri kita. Ya, itu. Yang ketiga, di dalam semua gambar ini harus ada tulisannya. Jesus, I trust in you. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia, Yesus, engkaulah andalanku. Ya. Nah, bahasa Latinnya Yesus confide in te. Nah, ini dia. Ya.
Jika manusia mengandalkan Tuhan, ia akan sering berdoa, Yesus, Engkaulah andalanku. Dan saya paling senang kalau mendengarkan atau ikut nyanyi Yesus Engkau andalanku. Semoga nanti tim pujiannya bisa menyanyikan Yesus Engkau andalanku ya, karena lagu ini sangat populer. Nah, inilah doa singkat dalam beberapa bahasa. Kita kalau pagi-pagi atau di mana saja kita nggak sempat doa lama, nggak apa-apa. Doanya cuma Yesus Engkaulah andalanku. Yesus Engkaulah andalanku. Itu juga sudah doa, ya. Nah, bahasa Latinnya Jesu confide in te, ya. Jesu in te confido. Bahasa Inggrisnya Jesus I trust in you. Bahasa Perancisnya jangan saya suruh baca ya, saya nggak ngerti, saya nggak bisa. Bahasa Polandianya Jesu ufam tobie. Ya. Bahasa Italinya Jesu confide in te. Nah, ini teman-teman beberapa bahasa kalimat Yesus Engkaulah andalanku. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang hari ini kita sharingkan bersama. Itu sekedar sharing. Sekali lagi saya bukan guru, karena guru kita adalah Yesus sendiri, tapi saya berusaha untuk apa yang sudah saya terima, apa yang saya ini sedang mempraktekkan belas kasih gitu ceritanya. Jadi saya sudah menerima apa rahmat dari Tuhan tentang kerahiman Allah, maka Yesus juga pesan kepada saya, Varia, jangan untuk dirimu sendiri, tapi kamu juga wajib membagikan kepada sesama. Nah, inilah yang bisa saya bagikan. Baru sedikit ya. Nanti minggu depan semoga semuanya bisa selesai. 4 lagi bentuknya ya. Semoga bisa selesai. Tapi setidaknya spiritualitas dari kerahiman ilahi itu sudah bisa kita mengerti dengan jelas, sehingga saya berharap dengan kita belajar hari ini, pagi ini, kita semua semakin yakin, semakin tahu apa itu devosi kerahiman ilahi. Jadi jangan hanya, oh doa koronka itu hebat, oh kerahiman ilahi itu hebat, tapi nggak ngerti sejarahnya, tapi nggak ngerti spiritualitasnya, itu sayang banget. Maka terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Yosef, Bu Irin, selaku pembina Kairos, dan juga Lucy, Ketua Kairos yang sudah mau mengundang saya untuk memberi kesempatan kepada saya mempraktekkan belas kasih Allah. Terima kasih teman-teman semua, saya kembalikan ke Ernie.